Pada tahun 1868, sebagai sumpah jabatannya, Kaisar Meiji mengucapkan apa yang kemudian disebut sebagai Janji 5 Pasal, yang mencerminkan kebijaksanaan kekaisaran yang sudah ada sejak zaman Pangeran Shotoku berabad-abad yang lalu. Bisa dibilang bahwa kelima pasal sumpah ini menjadi konstitusi paling awal dari pemerintah Jepang. Ini menjadi dasar dari apa yang kemudian disebut sebagai reformasi era Meiji, yang bertujuan untuk memulai babak baru dalam sejarah Jepang, di mana Jepang tak lagi dianggap sebagai negara terbelakang, namun menjadi negara maju yang dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Ini adalah kisah dari bangkitnya sebuah negeri yang pernah tertinggal. Negeri yang tak mau kalah dan punya harga diri yang tinggi. Sebuah bangsa yang pernah menutup diri selama lebih dari 2 abad, namun akhirnya mengguncang dunia dengan semangat perubahan dan modernisasinya. Inilah kisah tentang Jepang, yang dijuluki negeri tertinggal, tapi kini menjadi panutan dunia. Jepang dan kebijakan Shokoku. Jauh sebelum era modern saat ini, Jepang merupakan negara yang feodal. Maksudnya, mereka yang memiliki tanah adalah yang memiliki kekuatan. Hal ini ditandai dengan adanya para daimyo, atau tuan tanah yang berkuasa di daerahnya masing-masing. Pemerintah Jepang pada saat itu dipegang oleh keshogunan. Walaupun secara resmi Jepang selalu punya kaisar atau tenno sejak zaman kuno, namun peran kaisar di sini hanya sebagai simbol kultural dan spiritual saja. Karena kaisar dianggap sebagai keturunan langsung dari dewa matahari, Amaterasu. Gambarannya seperti sistem kerajaan yang keputusan negaranya dipegang oleh Perdana Menteri. Oke, kita lanjut ke kebijakan Shokoku-nya. Jadi, Shokoku ini secara harfiah artinya adalah negara terkunci, atau gampangnya isolasi negara. Ya, yang dari dalam gak boleh keluar, yang dari luar gak boleh ke dalam. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi, pada abad ke-16 saat itu, dunia berada di masa eksplorasi besar-besaran. Terutama bangsa Eropa, seperti Portugis yang datang ke Jepang untuk berdagang. Tapi, selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Kristen. Penyebaran agama Kristen yang berlangsung cepat membuat banyak orang Jepang, termasuk bangsawan dan samurai, tertarik pada ajaran ini. Namun, lama-kelamaan, para misionaris Kristen ini membawa Jepang pada berbagai konflik yang akhirnya berujung pada pemberontakan Shimabara di tahun 1637. FYI, pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pertama yang terjadi di masa Keshogunan Tokugawa. Penyebaran agama yang menimbulkan kerusuhan ini membuat Jepang khawatir pada pengaruh negara asing yang masuk ke dalam negaranya. Nah, disitulah mulai muncul wacana untuk mengisolasi negara dari pihak asing. Seperti yang kalian tahu, kebanyakan bangsa Eropa membawa konsep kolonialisme pada negara yang disinggahinya, yang awal mulanya berdagang, jadi menjajah. Nah, dengan kekhawatiran Jepang pada negara asing tadi, mereka juga takut akan pengaruh asing yang bisa membuat budaya asli mereka pudar. Barulah, setelah bertahun-tahun sejak wacana
isolasi itu muncul, dan beberapa kebijakan yang mulai mengarah ke sana, akhirnya kebijakan isolasi nasional ini pun terwujud di kepemimpinan shogun ketiga dari klan Tokugawa, yakni Tokugawa Iemitsu yang merupakan cucu dari Tokugawa Ieyasu. Dari situlah mulai diterapkannya kebijakan Shakoku ini. Sebenarnya, selama 200 tahun itu, Jepang nggak benar-benar menutup dirinya dari dunia luar. Karena Jepang masih bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan perdagangan. Itu pun dalam pengawasan yang ketat, seperti dengan dinasti Joseon di Korea, Cina, dan Belanda. Ya, VOC, Venice East Indies Company, atau Kompeni Dagang Hindia Timur. Loh, kok bisa? Ya, karena Belanda ini ke Jepang memang fokus untuk berbisnis. Berdagang aja, gak ikut nyebarin agama Kristen seperti bangsa Eropa lainnya. Dan mereka juga mau tunduk sama peraturan Tokugawa saat itu. Kayak semisal ikut injek salib sebagai bukti mereka bukan Kristen, gak bawa misionaris di kapalnya, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Jepang. Tapi, walaupun begitu, tetap saja pihak Belanda gak sebebas itu untuk berdagang. Mereka dikasih tempat, lebih tepatnya pulau buatan yang bentuknya mirip kipas di Nagasaki, yang dibangun pada tahun 1636. Pulau buatan ini disebut Dejima. Dan mereka menjalin bisnis dengan Jepang hanya di sebatas tempat kecil itu saja. Di sini, pengaruh asing benar-benar ditekan, dan hubungan dengan Belanda dipasrahkan pada sekumpulan ahli dalam bidang Rangaku, atau studi tentang Belanda. Maksudnya, mereka itu yang ditugaskan untuk mengurusi perdagangan dengan Belanda. Namun, tidak hanya itu, tapi mempelajari segala pengetahuan dan teknologi Eropa yang mereka dapatkan sebagai hasil kontak dari orang-orang Belanda. Dari faktor berkembangnya ilmu pengetahuan dari Barat inilah yang secara tidak langsung mengakhiri politik isolasi Jepang. Jadilah bermunculan pendapat-pendapat yang lebih terbuka yang menentang politik isolasi, atau ibaratnya Jepang ini mulai sadar kalau ternyata bangsa lain itu sudah memiliki pengetahuan yang lebih maju dan tidak kolot seperti bangsanya. Balik lagi deh, di saat kebijakan Shakoku ini belum diterapkan. Nah, tepatnya saat bangsa Portugis atau bangsa Eropa yang pertama kali menginjakkan kakinya di Jepang ini datang. Nah, di saat itu, mereka mengenalkan senjata api bernama arquebus yang menurut orang Jepang itu adalah senjata yang spektakuler. Tidak seperti katana atau bambu runcing yang dimiliki negaranya waktu itu. Tuh, di zaman itu aja, bangsa Eropa udah semaju itu. Lalu, bagaimana dengan nasib bangsa luar di 2 abad kemudian? Tentu saja, dengan kebijakan isolasi itu, Jepang menjadi negara yang tertinggal. Sementara, pada peta kekuatan dunia ini sudah banyak berubah di abad ke-17 dan 18. Spanyol dan Portugal sudah tidak menguasai laut lagi pada saat itu. Ya, kebijakan Shakoku ini tidak membuat kemajuan dalam bidang apapun. Seperti contoh tadi, di bidang persenjataan, arquebus yang sudah berumur, dan meriam besi yang sebatas hanya bisa ditempatkan di benteng-benteng darat saja. Tidak seperti komandan Amerika Serikat yang bisa menaruh meriamnya di atas kapal. Tentu saja, itu semua karena Jepang masih menggunakan kapal dari kayu, bukan dengan bahan yang lebih kuat. Dari kesadaran atau pemikiran-pemikiran inilah, penduduk Jepang sadar akan ketertinggalannya. Nantinya, negeri Jepang sendiri terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu pro-isolasi
yang masih menginginkan kedamaian dan menganggap bangsa Eropa dan Amerika Serikat itu sebagai orang barbar. Dan kubu pro pembukaan yang menginginkan negara Jepang maju seperti bangsa lainnya. Kapal hitam pembuka pintu Jepang. Kebijakan Shakoku pada zaman Edo ini menciptakan kedamaian yang cukup panjang dan kendali pemerintah atau shogun yang kuat atas seluruh Jepang yang menyebabkan kondisi negara relatif stabil dan makmur. Sampai akhirnya datanglah Komandan Matthew Perry dari Amerika Serikat dengan keempat kapal hitam besarnya yang membuat orang Jepang merasa ngeri. Itu merupakan kunjungan pertamanya pada tahun 1853. Komandan Matthew Perry turun dan menyampaikan permintaan dari Presiden Amerika Serikat teruntuk Kaisar Jepang agar membuka negaranya bagi perdagangan asing dan menjalin hubungan diplomatik yang bersahabat. Dengan sedikit menggertak, Matthew Perry menyampaikan kepada Bakufu untuk penuhi tuntutan kami atau kami akan menyerbu. Untuk menunjukkan keseriusannya, Komandan Amerika Serikat ini pun menembakkan peluru kosong dari meriam dengan dalih untuk memperingati hari kemerdekaan Amerika Serikat dan berjanji akan kembali lagi di tahun depan untuk mendapatkan jawabannya. Di waktu menunggu itulah, Jepang berada di bawah bayang-bayang kekalahan militer Tiongkok dalam Perang Candu melawan Inggris dan membuat para pemimpin Jepang menyadari bahwa penolakan mungkin akan membawa mereka kepada nasib kehancuran yang sama seperti tetangga mereka, Tiongkok. Pada tahun 1854, Komandan Amerika Serikat itu kembali lagi dengan membawa armada kapal 2 kali lebih besar dari kunjungan pertamanya. Dengan intimidasi itu, pihak Bakufu pun terpaksa menerima permintaan Amerika Serikat dan kemudian menandatangani perjanjian Kanagawa, yaitu perjanjian yang menyetujui terjalinnya hubungan dagang dengan Amerika Serikat dan membuka 2 kota pelabuhan di Shimoda dekat Edo dan Hakodate di Hokkaido. Selang 5 tahun setelah perjanjian Kanagawa, kabar bahwa Jepang sudah membuka negerinya itu terdengar. Dan seperti kebanyakan bangsa Eropa lainnya, Inggris, Prancis, Rusia, dan bahkan Belanda pun berbondong-bondong ingin membuat perjanjian dengan Jepang. Namun, keputusan untuk membuka diri dari isolasi tidak datang tanpa perdebatan. Jepang terpecah menjadi 2 kubu utama, masing-masing dengan pandangan yang berseberangan tentang masa depan negara mereka. Di satu sisi, terdapat kubu pro-isolasi yang sebagian besar terdiri dari samurai konservatif, beberapa daimyo, dan tokoh-tokoh nasionalis lama. Mereka menolak keras kehadiran asing, terutama setelah melihat bagaimana bangsa-bangsa Eropa menguasai berbagai wilayah Asia. Bagi mereka, Barat adalah ancaman terhadap identitas, nilai, dan kedaulatan Jepang. Slogan Sonno Joy atau hormati kaisar, usir barbar menjadi seruan mereka untuk melawan pengaruh asing dan tetap mempertahankan gaya hidup tradisional Jepang. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jepang adalah dengan tetap tertutup dan menjaga kejernihan budaya mereka. Namun, di sisi lain juga muncul kubu pro-modernisasi yang terdiri dari para pemimpin daerah yang lebih muda dan visioner, seperti klan Satsuma dan Chosu, serta para intelektual yang terpapar ilmu pengetahuan dari Barat, yang saat itu melalui Belanda di Dejima. Nah, mereka melihat bahwa keterisolasian telah membuat Jepang tertinggal secara militer, industri, dan ilmu pengetahuan. Bagi mereka, keterbukaan bukan berarti kehilangan jati diri, tetapi sebuah langkah untuk bertahan hidup.
Dengan mengadopsi teknologi dan sistem barat, mereka berharap Jepang bisa bangkit dan berdiri sejajar, bahkan melampaui bangsa asing. Semboyan mereka adalah Fukoku Kyohei, negara kaya, militer kuat. Konflik antara dua pandangan ini tidak berhenti di meja diskusi saja. Ketegangan politik dan perlawanan terhadap pemerintahan Tokugawa ini akhirnya berubah menjadi perang sipil terbuka, yaitu Perang Boshin di tahun 1868 sampai 1869. Dalam perang ini, pasukan pro-modernisasi yang mendukung kaisar berhasil mengalahkan pihak yang setia kepada shogun. Akhirnya, pada tahun 1868, Kaisar Meiji naik tahta secara politis dan simbolis, menandai berakhirnya era isolasi dan dimulailah era restorasi Meiji. Sebuah periode yang membuat Jepang bertransformasi total dari negeri feodal menjadi negara industri yang kuat. Era restorasi Meiji. Kali ini, kekuatan negara sudah berada di tangan kaisar, dan kekuatan politik hanya bergeser dari keshogunan Tokugawa ke sebuah oligarki. Sebagian besar kekuasaan berada di tangan pemimpin elit dari Provinsi Satsuma dan Provinsi Choshu. Mereka menempatkan Kaisar Jepang sebagai satu-satunya otoritas spiritual negeri dan para menteri yang memerintah atas nama Kaisar. Setelah serentetan peristiwa perjanjian dengan bangsa asing itu pun, terbukalah sudah negara Jepang. Negara yang tadinya sangat menutup diri dari Barat, sekarang terbuka untuk industrialisasi. Nah, proses industrialisasi dan modernisasi negara Jepang inilah yang dikenal dengan era restorasi Meiji. Tepat ketika Emperor Meiji bertahta, mulai dari 30 Januari 1867. Jepang pun berubah dengan cepat. Negara yang tadinya menganut pakem-pakem tradisional jadi mengadopsi cara barat. Misalnya, shogun dan samurai yang diganti pekerjaannya menjadi guru, pekerja sipil, atau petugas militer. Karena pada saat itu mereka dituntut karena sudah menghabisi duit negara yang mahal. Jepang juga mengirim pelajar dan diplomat ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mengamati, mempelajari, dan menyalin yang terbaik dari dunia barat. Sehingga mereka kembali dengan membawa teknologi, ideologi, pemerintahan, sistem pendidikan, bahkan gaya berpakaian dan gaya militer yang baru. Begitulah jadinya pendidikan Jepang berubah. Mereka memberi pelajaran kepada anak-anak seperti matematika, IPA, dan juga pendidikan moral. Industri-industri pun bertumbuh seperti barang-barang komoditas, seperti kain, kayu, besi, dan batu bara yang diproduksi secara besar-besaran. Infrastruktur bangunan dan jaringan komunikasi pun dibangun dengan masif di seluruh tanah Jepang. Oleh karena itu pun, ekspor ke luar negeri meningkat. Samurai yang dulu membawa pedang, kini mengenakan jas dan berdiskusi soal perkeretaapian, pabrik, dan sistem parlementer. Jepang bahkan membentuk konstitusi sendiri pada tahun 1889, menjadikannya satu dari sedikit negara Asia yang memiliki konstitusi modern saat itu. Sistem wajib militer pun diterapkan. Angkatan Laut Jepang dibangun menurut model Inggris. Hanya dalam waktu singkat, Jepang bertransformasi menjadi kekuatan militer baru di Asia. Transformasi ini terbukti berhasil pada tahun 1895. Jepang menang dalam Perang Tiongkok. Lalu, pada 1905, secara mengejutkan, negara yang baru pulih ini menggegerkan dunia dengan mengalahkan beruang merah, Rusia.
sebuah kekuatan Eropa yang dulunya sempat berjaya. Akhirnya, dunia pun mengakui kekuatan bangsa ini. Seperti katak dalam tempurung, dari negara kolot yang tertinggal, Jepang bangkit sebagai kekuatan industri dan militer hanya dalam waktu satu generasi. Semua dimulai dari keberanian untuk berubah, untuk membuka diri, dan untuk percaya bahwa masa depan tidak harus dibangun dengan cara lama.